دمعت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
كفى يتنزل في هداة وصفات الأحدية كي يكون لنا له نظر في أسماء يا من تعالى البقاء والكلم العزلية يا من غير الأرواح والعلى سواه اللهم لك الحمد إليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله بها سكرة الموت ونجاة من النار والأمر الإنسان وعافية من العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Ustaz Syahid Hidayat yang telah memimpin bacaan syair Maulid. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan dari Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat dan diberikan umur panjang, rezeki yang barokah, rezeki yang berlipat, dan semoga kita, urusan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menunggu acara babak yang kedua, yaitu setelah sholat isya. Ini berupa sambutan-sambutan, dan acara ini adalah tausiah dari dua ustaz. Bapak Ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita dapat syafaatnya di akhir hayat nanti. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kedatangan kita di majelis taklim ini kita mendapat berkah serta mendapatkan ilmu dan menambah tentunya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada peringatan Maulid ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan dengan disertai bacaan Al-Fatihah. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Fatihah. Ketiga, ketua pengantar, ketua musola. Yang keempat, sambutan ketua RT 14 yaitu Bapak Salini. Yang kelima, ceramah hikmah Maulid dengan tema kunci meneladani Rasulullah SAW yang akan disampaikan pertama oleh Ustadz Muhammad Akram SIMA sebagai pengantar, kedua oleh Ustadz Saad Mubarok, dan keenam adalah doa serta penutup yang akan sekaligus ditutup oleh Bapak Saad Mubarok. Demikian susunan acara yang saya sampaikan. Untuk
pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Perkenalkan, saya Al-Fatihah, itu di sekolah komunitas Minhajul Muslim. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Qalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong mengikuti dan membaca Al-Quran. Mari kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa satubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin azim utullim ba'da zalika zanim kana zamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal hurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastafnun faqafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kafarim fatada'u musbihin an yaghdu 'ala harsikum in kuntum sharimin fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin ata rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun adzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im
acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Mushola, yaitu Bapak Haji Muhayyad. Kepada Bapak Muhayyad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia di rumah Allah dalam rangka kita ta'lim, lalu kita mengkaji masalah-masalah keagamaan. Kali ini bersama dalam rangka memperingati Maulidul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa hal. Pertama, Ustaz Jadu Barok MC, Al-Muqal Ustaz Muhammad Tasawun Meski Rehman, Al-Muqal Ustaz Ustaz Hidayat, Bapak Ketua RT 10, RT 09, RT 14, dan RT 22, dan para pengurus sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah, para hadirin dan hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini rasanya satu kesyukuran yang luar biasa karena kita kehadiran seorang dai, yaitu Bapak Ustaz Sa'ad Mubarak Al-Syekh. Ustaz Sa'ad Mubarak Al-Syekh. Beliau ini kalian adalah bukan tamatan dari Indonesia, tapi dari Mesir. Dan beliau basic pendidikannya ada di SD, ada di Madrasah Aliyah, dan beliau di Fakultas Syariah. Tapi zaman ini juga sebagai dosen, tidak hanya sebagai dosen, sebagai pemateri, sebagai peneliti, dan melakukan dai di daerah NTT dan beberapa daerah lainnya. Luar biasa, karya tulisnya juga banyak. Nah, pada hari ini satu kesyukuran atas rekomendasi dari Al-Mukarram Ustaz Akram. Beliau merekomendasikan beliau, langsung kami semua sambut. Oke, setuju. Alhamdulillah. Jadi berkumpul yang di sini tidak ada hal yang patut disayangkan, tapi kita bersyukur dan kita ketemu dengan orang yang ahlinya. Dan nanti Ustaz Akram juga akan menyampaikan tausiahnya mendapat dari beliau. Saya akan mohon berkata nanti Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Dan di sini sudah terbiasa model kajian di musolanya agak berbeda sedikit. Itu biasanya kajian bisa pakai PowerPoint, lalu ada tanya jawab. Jadi mungkin nanti ada yang mau menanyakan satu hal yang dirasa penting, monggo silakan. Kita merayakan yang demikian. Dan atas kesediaan kita, kami atas nama pengurus dan semua jamaah yang hadir menyampaikan terima kasih atas besarnya. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Akram dan juga Ustaz Salih yang telah memimpin pembacaan syair Maulid, dan juga kepada semuanya yang hadir di tempat ini. Kami informasikan kan bahwa musola ini dibangun tahun 85 atas wakil dari almarhum Ibu Haja Amni, tinggalnya di kompleks ini. Dan kemudian pada 80-an atas dorongan dari masyarakat, ada senior kita Pak Haji Atam, tapi mungkin beliau lagi di Kuningan atau hadir. Beliau saksi hidup yang masih menyaksikan adanya perwakafan tanah ini.
kondisi sampai dengan 2,5 tahun yang lalu ini masih sangat sederhana Pak. Sekarang itu kami bertekad bagaimana menciptakan, mewujudkan musola yang menjadikan orang itu betah di dalamnya, senang di dalamnya, merasa nyaman bersama. Dan alhamdulillah ini bukan membanggakan diri. Ini adalah apa yang kita harapkan semua adalah berhasil. Jadi dibangun di area Kota Sumbawa hampir 460 juta rupiah dengan konsultan gratisan ya, Ustaz Haji Sugito ya. Ini alhamdulillah mana beliau juga al-imam di sini ya. Dan beliau tanpa bayaran dan gratisan semua dalam mengaku. Dan sekarang alhamdulillah sudah diisi dengan berbagai kegiatan. Kalau hari Rabu tahsin Al-Quran yang ikut bisa sampai 16 sampai dengan 20 orang, bisa lebih. Dan alhamdulillah semangat semua. Dan ini dari kedua ada kajian fikih. Beliau di tokohnya, gurunya, Ustaz Akrom. Atas dorongan beliau kami ucapkan terima kasih bimbingannya Ustaz. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat. Bisa begitu. 1 bulan sekali ada Qiyamul Lail. Ada di sini beliau juga yang memimpin dan kita bersyukur sekali karena ada Hamid yang bersedia untuk bisa bersama-sama membimbing kami. Kajian hadis, tahsin, kemudian lagi ada santunan anak yatim. Kita sudah mencoba 1 kali. Jadi untuk lingkungan kita sendiri, dan alhamdulillah kotak amal santunan yatim itu selalu leading dengan infak Pak, di atas 2 juta terus. Ini suatu hal yang membanggakan. Saya kami laporkan kotak amal yatim yang bulan kemarin 2.149.000, rata-rata sekitar itu. Jadi kalau kami mau beri santunan, insyaallah siaplah kita untuk lingkungan sini ya dengan jumlah kalau yang besar saya. Ya ini kan belajaran tapi luar biasa sambutannya. Kalau kota amal infak ini 4 juta lebih. 3 bulan kemarin 6.578. Insyaallah ini kami tasarufkan karena bendaranya insyaallah itu orang perbankan dan kalau mau ngirim uang segala sudah ada itu apa namanya barcode. Nah ketinggalan zaman saya sudah ada. Jadi laporan tiap bulan juga sudah ada. Jadi jangan ragu untuk berinfak, bersantunan ke musola ini. Insyaallah kami akan menjaganya. Dan kami juga mengadakan nanti pengajian anak-anak. Tapi belum terlaksana. Ya kami mohon pada ibu-ibu bila akan melaksanakan pengajian silakan. Saya sudah diberi ACC send oleh Ustaz Akrom. Tinggal nunggu waktu hari apa. Nanti gabungan sama jamaah dari Istiqomah ya. Monggo silakan. Ini musola kita dibangun dari kita maka menafkah kita sebesar-besarnya. Jangan tidak dimanfaatkan. Silakan pakai di sini gratisan. Ya, AC sudah diganti. Ini 4 pekan sekira udah dingin, ternyata panas juga masih. Dingin kan? Ya, dingin Pak. Rupanya tambah lagi jadi 6 PK ini Pak Gito. Ya. Ini aja udah dingin. Ini ujian ini ternyata kalau terawih juga perlu Pak sampai ke depan. Nah ini dinamik ada juga suruk Pak, ada tokohnya nih. Pak Rahman Dokter itu Dokter Rahman sponsor daripada suruk ini. Alhamdulillah sudah. Dan terus pada awal juga terus dilaksanakan. Itulah musola kami mereka membangun tentang bukan sama kita. Dan kami laporkan keuangan untuk peringatan Maulid ini luar biasa. Ada 12 penyumbang. Ada nyumbang 2 juta. Nyumbang 1 juta lebih. Totalnya jumlahnya ada 13.350.000. Dan jangan kemudian khairan, mudah-mudahan mereka berikan rezeki yang berlipat. Ya, barokah, umur panjang, sehat, surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kelebihannya, maka kami akan gunakan untuk peringatan kajian di Isra Mi'raj nanti.
kajian nanti, sehingga tidak perlu kita narik-narik lagi, tidak perlu kita sembari lagi. Jaga ini beberapa hal yang kami sampaikan, dan sekali lagi dibingung kalau ada mau melaksanakan pengajian silakan memakai musola ini ya. Dan Jumat Barokah juga sudah berjalan, semata-mata memang sodakoan dari para jamaah sekalian. Kalau puasa ya takjil segala sudah berjalan seperti biasa. Alhamdulillah musola kita. Mari kita bangun bersama-sama, kita ramaikan bersama-sama ya kepada ibu-ibu warga di Ketua RT, minta dorongannya ke atas 10, 14 dan 9 dan 2 dorongannya untuk lebih memakmurkan musola. Musola ini terbuka, demokratis ya. Nah ini harapan kami, mudah-mudahan ini terus berkembang dan saya kira nanti berdasarnya yang mohon itu disampaikan dari Bapak Ketua RT untuk mendorong kami, memberi semangat kami ya dalam melaksanakan memakmurkan musola kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Musola, Bapak Haji Ahmad. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan musola Rahman ini. Selanjutnya adalah sambutan Ketua RT 14 RW 3 yaitu Bapak Sarini. Kepada Bapak Sarini kami persilakan. Pak, pakai itu aja Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musola Ar-Rahman Bapak Haji Mayat, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, yang saya hormati Ustaz Haris Hidayat, yang saya hormati Bapak Muhammad Akom SIM MA, dan yang saya hormati Ustaz Sangat Mubarok LC, Bapak Ketua RT 2 Bapak Haji Kautul, Bapak RT 9 Bapak Ramlan, dan yang saya dihormati juga Bapak Ketua RT 10 Bapak William, serta para bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya banyak terima kasih atas undangan Ketua Panitia hingga dapat berbicara di musola Ar-Rahman ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana rutinitas kita yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Kalau saya lihat dari kegiatan-kegiatan musola Ar-Rahman ini sudah sangat positif, yang mana diketuai oleh Bapak Muhayyad. Salawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini dapat berkumpul dan bermuajahah dan bersilaturahmi. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan kita sebagai umatnya, semoga mendapat sapaan di yaumil qiyamah nanti. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada ahli waris maupun yang memberikan wakaf di musola di wilayah RT 14 ini,
kita dapat melaksanakan ibadah tidak terlalu jauh, terutama di lingkungan RT 14, lingkungan RT 9, RT 10 dan RT 2. 4 RT yang menyangkut Mushola Ar-Rahman ini, juga kegiatan ibu-ibu sudah beberapa kali diadakan, dan saya selalu dapat laporan dari Bapak Wayan untuk kegiatan-kegiatan setiap minggu, bulan, atau setiap harinya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Mushola. Kita doakan semoga pengurus-pengurus pada sehat walafiat. Pengurus mushola kita udah sepuh-sepuh semua, belum ada regenerasi. Jadi mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan mushola ini semakin makmur adanya. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RT 14 Bapak Sarini yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah ceramah hikmah Maulid dengan tema kunci meneladani Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Akrom SI MA. Kepada Bapak Akrom kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ketua Mushola Ar-Rahman Pak Haji Muhayyad, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Sa'ad Mubarak LC. LC itu gelar dari, kalau nggak Saudi, ya pokoknya Timur Tengah ya Ustaz ya. Kalau saya LC lulusan Ciputat, ya, yang penting bukan lulusan Cipinang aja ya. Yang kami hormati Ustaz Syahid dan Bapak Ketua RT 14, Bapak RT 10, 9 ya, banyak juga alhamdulillah. Biasanya kalau tokohnya sudah hadir kan, ya masyarakatnya pasti ikut insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama saling silaturahim, ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita melalui pengajian Maulid, ya, peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kok Maulidnya bukan di bulan Maulid, ini kan sudah lewat ya. Ya, ini sekaligus menunjukkan bahwa peringatan Maulid itu bukan cuma di bulan Maulid saja. Ingat Nabi, ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, jangan cuma di bulan Maulid. Ya. Apalagi kalau dicondet, insya Allah semua bulan Maulid kecuali Ramadan. Ya. Kapan saja ada Maulid, alhamdulillah, kecuali Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga bahagia, kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan? Ini nggak ada yang muda-muda sih, yang udah tua-tua semua kita paham cinta bertepuk sebelah tangan. Masanya udah lewat sebenarnya.
Bagaimana kita mengakui cinta kepada Rasul, kita mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana yang jauh lebih penting lagi adalah Allah dan Rasulnya cinta kepada kita, itu jauh lebih penting lagi. Udah. Jangan sampai kita ini, kalau bahasa sekarang ini Ustaz, ini namanya apa? Ghosting gitu ya. Masih muda mana nih? Masih muda-muda nih. Ada di ghosting, kayak dikasih apa? Di PHP. Ya, ngaku cinta, ngaku suka, tapi setelah itu ditinggalkan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau ada pengajian maulid, datang semangat. Kenapa? Ini rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Begitu sholat subuh tiba, nggak datang. Lah kemana dia? Semalam kalau maulid datang, sholat subuh absen di masjid, ya kan? Waduh, ini kan berarti ghosting istilahnya, PHP, ngaku cinta tapi tidak mengikuti terhadap apa yang dia cintai. Padahal kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Ali Imran ayat 31. Jadi cuma jangan ngaku-ngaku saja. Pengakuan kita itu harus dibuktikan. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, ikutilah Allah, maka yuhibbukumullah, insyaallah Allah juga akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Nah, ini nanti mungkin sebagai pengantar saja, nanti akan banyak dibahas oleh Ustadz Sa'ad Mubarak ini. Beliau ini Masya Allah, meskipun kelihatan badannya, makanya badannya nggak bisa gendut kayak saya, karena aktifnya Masya Allah. Kadang-kadang gimana Ustaz, lagi di NTT, pulau-pulau terluar itu, ini dakwahnya luar biasa. Mungkin kalau nama beliau sudah ada di catatan intel mungkin, ya, karena dakwahnya di wilayah-wilayah yang minoritas. Ya, Bapak Ibu kalau nanti mau ada donasi atau apa, mengembangkan dakwah di NTT, biasanya saya suka melalui beliau untuk misalnya pengadaan pesantren atau apa yang sekarang lagi berjalan, mu'allaf, pembinaan mu'allaf, ya. Beliau share ke saya kalau beliau lagi di sana nih, kambing sama babi biasa main bareng, ini hukumnya gimana katanya seperti itu. Karena di sana ya kambing sama babi biasa itu malu ini seperti itu. Kalau pacaran hamil gimana ini? Anaknya hukumnya gimana kalau kayak gini? Ya. Karena beliau ini sudah biasa mengisi trainer ya, termasuk beliau ini ahli dalam bahasa Arab. Punya metode khusus, punya training untuk guru-guru berbahasa Arab, ya. Karena beliau di Mahad bersama saya, kalau saya bagian tafsir dan tilawahnya, beliau bagian Arabiyahnya, bahasa Arabnya. Jadi kalau kajian bahasa Arab, kajian apa, insya Allah beliau ahlinya, ya. Insya Allah nanti lebih banyak dibahas oleh beliau. Nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin didiskusikan, insya Allah beliau bersedia. Kalau tidak cukup waktunya, nanti kapan kita sambung lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena insya Allah ini perdana, ya. Perdana kalau cocok insya Allah bisa isi ulang ya. Kita kalau berikan perdana kan ada isi ulangnya. Baik, insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini juga bagian daripada fattabi'uni yuhibbukumullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taklif, ya, karena taklif adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Insyaallah malaikat juga ridho dengan kita semua
yang berada di majlis-majlis ilmi, di majlis-majlis ilmu yang penuh barokah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan dari Bapak Ustadz Akram LCMH. Terima kasih kepadanya, saya ucapkan. Selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Sa'ad Mubarak LC. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan shalihan mutaqabbal ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Akram hafizahullah, ketua DMI Pak Hayatis, dan beberapa tadi Pak RT ini bertemu ulama dengan Umar ini, semoga Allah berkahi juga Ustaz yang saya hormati juga. Tentunya seluruh jamaah rahimakumullah, pertama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hadir kita dari rumah sampai ke sini, setiap langkah kaki kanan karena ini ke tempat yang mulia, rumah Allah, mengangkat kebaikan kita, dan kaki kiri akan mengurangi segala keburukan yang mungkin kita miliki. Kita berharap kepada Allah agar semua yang pernah punya peran sampai hari ini tegaknya dan kegiatan begitu banyak Mushola Ar-Rahman, dari yang mulai wakafnya, membangunnya, sekecil apapun yang dilakukan, bahkan yang sebesar apapun, semoga semua yang punya peran baik fisik maupun kegiatannya, termasuk yang mengisi dan mengurus, Allah beri balasan kebaikan di akhir dunia nanti. Ini harapan kita. Dan bersyukur kita kepada Allah dengan beroptimisme kata Ar-Rahmah. Nah, musola ini semua Ar-Rahman. Semoga Allah merahmati kita bersama. Dan saya pribadi bersyukur dengan rahmat Allah, tanpa berpikir sebulan sebelumnya bisa ke sini, qadarullah sampai di sini bertemu dengan wajah-wajah yang saya optimis semuanya semoga calon penghuni syurga Allah. Ketemu jamaah yang sangat semangat, dan alhamdulillah dengan beliau juga ketemu juga sahabat saya Pak Biono. Alhamdulillah dunia ini ternyata kecil gitu. Iya, yang itu kecil di sini soalnya. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga tidak panjang, semoga berkahi kita semua. Kalau boleh saya menyampaikan pertama, kita tadi disampaikan bersyukur diingatkan dengan nama Muhammad SAW sehingga masuk Rabiul Awal. Tapi sejatinya seorang mukmin itu sudah diingatkan dengan nama Muhammad SAW sehari itu minimal di 5 waktu dengan telinga kita, di 5 waktu yang sama pula dengan mengulang di lisan kita. Para Pak Guru di sini banyak Pak Guru, insyaallah Pak Dokter di sini ya. Dosen dan ini. Jadi tahu persis ada anak didik itu yang mudah menangkap pesan dengan telinganya, auditori nih kan modelnya kan. Ada yang visuali, kalau melihat materi mudah paham. Ada yang kinestetik juga, kalau dia menggerakkan, melafalkan ulang, dia mudah menerima pesan tersebut. Nah, ternyata kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
madrasah Rasulullah ini, kita muridnya ya, hamba Allah kita semua ini, kita sangat bersyukur setiap hari 5 waktu minimal telinga kita ditembus gendang kita dengan suara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa itu? Adzan. Saya sebut 5 waktu. Berapa kalinya? Ar-Rahman adzan, Al-Istiqomah adzan, sampai ke Cagelakannya sudah 5 masjid. Berulang-ulang terus. Kata Muhammad disebut berulang kali dengan telinga kita. Dan di sholat kita 5 waktu minimal kita menyebut Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba rasakan Pak. Salam untukmu wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sebut beliau dengan kata an-nabi. Tambah lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadar nggak sadar, kalau kita merasakan Islam ini adalah madrasah besar untuk kita sukses di sini sampai di surga nanti, materi tentang Muhammad SAW didengar setiap hari, dilafalkan setiap hari. Dan kalau bertanya untuk apa? Apa guna bagi kita hamba Allah umat Rasul diulang-ulang terus seperti ini? Sebagai sebuah gambaran, ini kalau ada, mohon maaf ini nggak ada pelatih tinju di sini ya, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada pelatih tinju ketemu dengan murid-muridnya, dengan anak didiknya, semuanya jangan pernah lupa Muhammad Ali. Siapa? Muhammad Ali. Yang usia-usia Pak Mardino dan yang lain tahu persis ya. Gaya pukulannya Pak ya. Dia sedikit menarik sekali pukul. Disebut nama Muhammad Ali berulang-ulang di depan anak didiknya. Yang kedua, jangan lupa juga itu ingat Mike Tyson gitu ya. Gayanya bagaimana Pak? Seruduk langsung. Nah, setiap kali memulai pelatihannya, sang pelatih ini, coach ini selalu mengulang, ingat ya, 2 nama ini, Mike Tyson dan Muhammad Ali. Apa harapannya? Harapannya adalah tidak cuman muridnya bilang, sudah tenang aja pelatih, saya mah sudah hafal 2 nama itu. Bahkan fotonya saya pajang di rumah, ya, fotonya juga ada. Di dompet saya juga ada fotonya bahkan karena dia. Bukan itu toh. Ini kalau yang keluar ya, bukan itu toh, bukan. Jadi bukan ini yang diharapkan kan? Berharap nanti apa? Ketika dalam turnamen yang mempertanggungjawabkan ilmunya, dia gabungkan gaya Muhammad Ali dan gaya Mike Tyson. Saya itu Pak, menarik sedikit sekali pukul jatuh itu. Nah, demikian pula ketika disebut nama Muhammad SAW setiap hari berulang di telinga, berulang di lisan kita, itu ngopo itu jodoh ini. Terus buat apa ini? Mestinya tema beliau ini sebagai uswatun hasanah gampang masuk di benak pikiran kita, yang harapannya bukan cuman mohon maaf lagunya si cinta Rasul. Tadi saya bilang kan semangat, tapi subuh udah hilang ini, misalnya gitu. Tapi sebagian enggak, kalau saya enggak hilang di musola yang lain, sama saya tetap jalan lagi. Nah, demikian untuk apa? Mengingat Rasulullah SAW, tentunya diingat apa? Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasulullah. Ini poin pertama. Ternyata jika pelatih tinju atau mungkin anak sekarang suka bola, ketika coachnya bilang tuh lihat bagaimana Ronaldo misalnya kan bukan cuma untuk punya kumpulan videonya. Nanti kalau nendang bola ya, lihat tuh tendangan pisang ya, bisa goreng juga. Maunya begitu kan, untuk dicontoh ketika di kehidupan sehari-hari itu diambil inspirasinya. Dan ternyata ada ungkapan penting yang sangat benar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah ini hanya disebut 3 kali di Al-Quran. Ustaz, kalau salah mau diluruskan. Beliau ya, adalah kita beliau ini. Semoga menjaga beliau selalu, walaupun kemudian kita bisa saja. Baik. Jadi uswatun hasanah cuma disebut 3 kali. Dan 1 untuk Rasulullah SAW,
Yang kedua itu, dua dan ketiga terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Coba sedikit renungan kita bersama Bapak Ibu sekalian yang semoga merahmati kita semua. Dua nama ini bukankah disebut setiap hari oleh kita? Ada istilah sholawat Ibrahimiyah ya. Minimal di sholat kita menyebut dua nama ini. Muhammad disebut, Ibrahim disebut. Ternyata dua nama ini saja yang diberi julukan uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu Rasulullah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Disebut Ibrahim. Mulai berpikir, tiap hari ibu-ibu sekalian, adik kita semua mengulang dua nama ini. Bosok Jawa ini, iku nggopo to? Muslim itu mengulang-ulang terus. Mirip tadi lah. Pelatih mengatakan jangan lupa ya. Nek wong Jawa pelatih, ojo lali, ampun kesupen. Jangan lupa Muhammad Ali ya. Mike Tyson ya, biar apa? Biar gayanya dicontoh oleh para anak didiknya. Allahu Akbar. Allah Maha Rahman. Allah sangat sayang kepada kita. Karena apa? Kurikulum di Islam ini diantaranya untuk dekat pada Rasulullah 5 waktu minimal mendengar, 5 waktu minimal menyebut. Belum ditambah tadi ada setiap bulan sekali yang mulai. Tidak apa-apa yang mulai setiap bulan sekali musola. Insya di rumah setiap mudah-mudahan digampangkan gitu kan. Ya, yang mulai nanti kalau nggak qiyam tahajud mungkin ada witir, ada surat duha. Tadi ada syur dan tokohnya, semoga Allah menjaga beliau. Rawatibnya, surat duha, itu terus mengulang kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pertanyaannya, sesering apa kita mencoba untuk tadi kata Rasulullah ittiba kepada beliau. Nah, saya sedikit punya gambaran. Ketika disebut Rasulullah, biasanya diingat adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh beliau. Ini nggak salah. Memang inilah puncaknya. Beliau yang diutus Allah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah ila akhir ayat. Rasul punya tugas membacakan ayat, mentazkiyah, membersihkan jiwa, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah di antara bermakna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau yang mengatakan innama bu'ithu limutammima wa fi riwayatin makarimal akhlaq wa fi ukhra salihal a'mal. Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan akhlak. Maka wajar jika maulid disebut, Rasul disebut, uswah disebut, contoh akhlaknya Rasulullah. Tapi di awal malam ini saya ingin ke arah yang satu lagi. Tentang akhlaknya kita sepakat, tentang ibadahnya dahsyat. Tapi ini kalau kasar mohon maaf diluruskan. Rasul itu makhluk atau bukan? Ragu-ragu tuh. Maksud mobil makhluk, maksud pasti pada menurut hati gitu. Tapi saya kambing sama apa tadi berteman kan? Iya Pak, di Rote itu sedih kita pernah hari Senin masuk di Rote itu mengadakan latihan buat para dai di sana. Kita sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Kita nggak ada soal ini. Pas kebetulan di sampingnya itu ada gereja. Seru ekor suaranya. Kita nggak dengar. Begitu kita lapar makan di lapangan gitu, kalau di kita tegong tenda itu, kalau di kita datang kucing gitu ya. Ono asu yang tegongin. Jadi serba salah itu kan. Jadi nggak enak itu. Itu anjing mana-mana itu. Ya semoga Allah dia di sana cuma 15-18% Pak di ROT itu. Ada 3 kecamatan belum bisa bikin masjid. Karena nggak boleh. 1 5 keluarga, 1 kecamatan 9 dari 11. Kata orang proses sana, orang itu nggak boleh bikin masjid. Semoga Allah menjaga mereka semua sampai hari ini mudah-mudahan Allah. Baik, kembali kepada kita. Nah, beliau makhluk ya.
maka tetap bukan seorang khalik, beliau makhluk. Ini rada kasar dikit, semoga diluruskan kalau yang salah. Makhluknya manusia, jin atau malaikat? Manusia. Kalau Rasulullah itu malaikat, angel tuh. Angel kita ngikut ya? Tidak bisa. Malaikat melesat kemana, terbuat dari cahaya, ya kita nggak bisa ngikut. Justru karena beliau seorang manusia, innama ana bashar, beliau ke pasar nggak Pak? Ke pasar. Punya istri nggak? Punya mertua nggak? Ke belakang nggak? Ya ke depan sampai juga gitu semua. Jadi sama dengan kita. Maka wajar kalau Allah sebutkan ada uswah hasanah bagi kalian semua karena sama-sama manusia. Nah, ibadah yang dahsyat, akhlak yang dahsyat itu melekatnya di tubuh seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini berarti beliau ada fisiknya kan? Maka di awal ini sebagai waktu kita singgung sedikit bagaimana Rasulullah visinya sekuat apa itu. Namun saya nanya beliau, Bang Mardiono berapa usia sekarang? 68. Masya Allah. Saya berapa usia? 3? Isi 6 ya? 5? Saya punya jamaah di Cijantung. Berapa usia? 55 Ustaz. Bilang 55 gitu, nggak meyakinkan gitu, merasa sok tua gitu. 55 gitu. Saya bilang, Pak, Rasulullah diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Karena di 13 tahun itulah beliau diizinkan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Usia berapa berarti? 53 tahun beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq yang ternyata juga telah menjadi mertuanya, telah menjadi khalifah yang pertama. Itu bukan perjalanan sederhana. Yang pernah umroh, yang pernah haji ngerasain kan? Makkah ke Madinah, tapi mampir dulu, bukan mampir ya, masuk dulu ke gua. Kita kalau ke sana nggak boleh tuh buat purunya gitu doang kan? Boleh gitu kan? Tinggi banget itu. Bukan jalan santai, bukan jalan pelan, dikejar dan mau dibunuh kan? 53 tahun nggak bisa Pak. Pesan Gojek belum ada Gojek gitu ya. Pesan itu Gojek belum ada. Perjalanan yang begitu dahsyat, jalan kaki dikejar, menunjukkan fisik Rasulullah begitu sangat kuat. Begitu sampai di Madinah di tahun kedua, berarti usia beliau berapa? 55 tahun. 55 tahun Bu. Itu ada perang Badar. 313, ada yang mengatakan 314 dengan Rasulullah, itu lawan 1000. Bukannya kayak main game anak sekarang, ting keluar itu atau kemarin rudal skat yang dari jauh, itu pedang Pak, tombak dipegang. Dan kalau salah mau diluruskan, pertempuran orang lama itu rata-rata 4 jam baru istirahat Pak. Ini, tokotet gitu ya. Itu perang mulai. Ntar muncul lagi suara itu setelah kira-kira 4 jam. Itu enggak, itu istirahat Pak ya. Istirahat saya ya. Itu dipendong tonggonik itu ya. Pukul itu. Terbayang sekuat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 55 tahun. Sebagian berapa usia Pak? Pensiun 55 tahun. Kayaknya merasa tua banget. Justru di 53 lanjut 63 itu masa gagahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarannya apa? 1. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, berkahnya luar biasa. Maka yang sudah sepuh, apalagi 68 itu luar biasa ya. Jangan merasa sok tua kita ini. Pokoknya masih muda. Semoga yang ada di sini semuanya awet, usianya panjang, 100 tahun siap. Gak apa-apa kalau memang sehat, kuat semoga. Jadi pertama pelajarannya adalah Rasulullah fisiknya sangat kuat, sangat kuat. Perang ikut terus. Istri beliau, ibu jangan kenapa-kenapa ya.
Istri beliau berapa? 9. Kalau tambah yang 2 gak ada 11. Semua dicukupi, Pak. Si jiwa jangan ya. Tanya bapak-bapak tua ya, bapak-bapak kita aja. Rekoso kadang-kadang toh. Sudahlah, itu sama-sama tahu kita ini. 30 sih oke, 40 sana, 50 sana sudah beda kan. Semua dicukupi. Taklim para sahabat oke. Sholat mimpin terus. Tiap malam qiyamul lail sejak turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu seterusnya sejak hari itu beliau wajib qiyamul lail. Nah, pertanyaannya, ini sekuat apa beliau itu? Fisik kok demikian kuatnya. Nah, maulid mengingat beliau, ingat akhlak jelas, ingat ibadah iya. Cobalah kita mulai ingat fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nanti yang bicara fisik nih banyak orang ahli di sini, insyaallah. Bicara fisik apa? Terkait apa yang dimakan dan bagaimana cara makan dan waktu makan. Satu poin nutrisi. Mike Tyson, Pak. Mike Tyson itu ya. Pakai foto. Coba waktu itu nggak usah mangan, bos kasar ya. Nggak usah makan 2 hari, suruh mukul orang kuat, Pak. Gimana coba? Nggak ada yang sakti kan? 2 hari ya suruh puasa. Ya nggak kuat loh. Nutrisi dibutuhkan. Kedua, roha fisik ini butuh gerak. Maka hari ini umatnya Rasulullah yang 50 ke atas mulailah ingat Rasul sedang kuat-kuatnya. Sedang kuat-kuatnya. Ya kalau Pak beliau ini kan saya curi-curi pandang, goes kesana kemari, renang, saya sering renang sama beliau ini, ya jadi beliau juga. Jadi dahsyat kekuatan fisiknya. Tapi mohon maaf, cara makan tengoklah bagaimana beliau makan, dan kapan makannya tengok dengan baik. Ini mudah disampaikan, Pak, tapi coba dilakukan. Tempat yang paling buruk di muka bumi untuk diisi, misalnya ada gelas, tempat sampah, tong sampah biasa standar, atau perut. Tempat yang paling buruk dipenuhi kata Rasulullah maknanya apa? Itu perut. Bukan tempat sampah, Pak. Jadi untuk dipenuhi lebih buruk tempat sampah. Sehingga kalaupun mau untuk makan, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau termasuk tokoh di bidang Tibbun Nabawi. Kalau orang makan sudah gitu ya, itu bisa gagah ya. Itu kata beliau itu sudah mentok. Sudah 2/3 itu sudah mentok itu. Nah, sudah mentok itu, nah ini es teh manis segentong ini. Bagaimana ini kan? Lanjut lagi. Nah, ternyata Rasulullah ngajari kita jangan kekenyangan. Umatnya Rasulullah ora kenyang, enggak mantap. Tambah lagi. Ayo, ini saat ditunjukkan cinta dengan ittiba. 1. Ada lagi istilah kenyang di atas kenyang. Gimana itu? Kenyang dan kenyang. Mohon maaf kalau kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu, teman. Bagi-bagi istri-istri tercinta, semoga Allah jadikan beliau semua ini ahli surga. Kami yang laki-laki ngiri sama itu. Kenapa? Lihat bahasa Rasulullah. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zawjiha. Jika seorang wanita sholatnya 5 waktu oke, puasa Ramadan oke, taat pada suaminya, jaga kehormatannya, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Dan pintu surga wakalat abwabuha thamaniyah. Pintu surga ada 8. Nanti ibu-ibu di masjid Al-Rahmah, saya masuk pintu jihad, matu maneh. Saya masuk pintu sedekah. Karena dipersilakan monggo dari pintu manapun. Laki-laki Bu ditanya banyak. Istrimu bagaimana? Begini. Yang istri yang satu lagi bagaimana? Repot lagi Bu. Repot lagi. Malah hati istri. Hanya orang kuat yang bisa begitu kan? Anaknya bagaimana? Istri mah enak. Asal suaminya ridho, dia taat, surga. Saya punya teman sebelum jaga beliau dulu pernah jadi preman, pernah dibunuh tentara karena suka kata. Dia sekarang punya perjanjian dengan istrinya, begini perjanjiannya. Bunda, Bun, bagaimanapun engkau ayah panggilannya, ayah ridho dengan baik. Karena ayah tahu ridho ayah kepada bunda itu surga nanti. Tapi bunda,
kalau ayah nanti nggak ada di surga, tolong cari ayah. Bilang sama Allah, di mana suamiku? Dan itu jadi Pak, itu jadi kesepakatan kuat di rumah tangga ini. Bu, mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Kalau suami nggak ada, cari dia. Pak, kalau suami istri nggak ada, cari mana? Ya, semoga kita bisa demikian. Nah, ibu-ibu dengan demikian. Nah, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan di pagi hari 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita ke kantor. Sudah cukup ini ke kantor. Sampai kantor, Bobi bilang, bos mau kopi nggak bos? Gitu ya. Ayo kopi. Padahal jarak rumah dari kantor cuma butuh 30 menit, maksimal 20 menit. Ini bayangkan Pak, kopi lagi Pak. Bos kopi kok sendirian kayaknya nggak asik bos. Kacang bos, kacang lagi. Pak, mohon maaf sekali, ini bukan menggurui tapi ini penting bagi kita sebagai Rasulullah. Coba Pak, yang jago biologi berapa jam dicerna makan kita? Ada yang 2,5 jam, bahkan jadi Inggris ada yang 5 jam, sekian panjang kan? Bayangkan baru setengah jam itu isinya 4 sehat 5 sempurna, sampai kantor kopi masuk. Nanti jam 9 lagi snack lagi masuk. Ini seperti orang ngaduk kalau kerja bangunan. Mengecor yang pakai bukan nih. Sudah diaduk, sudah mau kalis nih. Temennya datang, 1 ember lagi, recak. Ya ngaduk, ya diaduk lagi kan. Sudah mau kalis, belum jadi nih. Dan lagi temannya, pasir masukin lagi. Gak kelar-kelar. Itulah yang terjadi di perut kita berulang-ulang kalau kita nggak sabar, kenyang di atas kenyang. Mbok ya tunggu dulu lah sampai dia tercerna dengan baik, jadi kekuatan. Nah, ini Rasulullah ngajari dengan demikian baik. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, berlebihan di sini enggak ada jumlahnya. Ya kalau kita sepiring, yang suruh 2 piring jangan bilang, "Pak, Bapak israf." Belum tentu. Dia butuhnya 2,5 piring. Misalnya kan. Nah, kita butuhnya sepiring 1,5 piring, kita berlebihan. Masing-masing punya kadarnya sendiri. Nah, kalau berlebihan berarti itu apa? Mubazir Pak ya? Mubazir. Seringkali kita makan nggak habis, kita bilang, "Pak, mubazir." Kemarin saya ada tamu dari belum lama datang dari Momere, seustad di sana. Beliau makan dan satu lagi temannya tidak habis. Berdebat ini. Loh, nonton saya padahal ya. Loh, kok nggak dihabisin kuahnya? Kata yang satu, mubazir ini. Yang satu bilang, tidak. Kalau saya habiskan justru mubazir. Nobi itu Bapak. Satu bilang nggak dihabisin mubazir. Yang satu bilang justru kalau saya habisin ini mubazir. Gimana logikanya ini? Gimana Pak? Yang satu berpikir kalau nggak dihabisin kan sia-sia. Mubazir kan? Kata beliau tidak. Nanti bisa buat di tanaman semoga jadi pupuk. Kalau saya habiskan dia mubazir di perut saya. Jarang orang mengatakan mubazir ketika masuk di ibu-ibu. Hati-hati ibu. Daripada nggak habis anaknya kurang, anak sisa makan lagi mubazir. Akhirnya Pak, wah makin melebar ya. Kalau begitu caranya, habis niatnya biar tidak mubazir. Makanya kalau lebih kasih orang kalau bisa, kalau nggak bisa kasih hewan, kalau bisa kasih tanaman. Ibu sekalian, bapak sekalian, pernah nggak pipis? Mohon maaf ya sekalian, pipis warnanya agak kekuningan itu tanda kurang air kan? Bukan ini. Kalau habis minum vitamin C, kadang kita pipis warnanya kuning. Mohon maaf saya bertanya, itu tanda apa? Kuning itu, agak kekuningan bening itu kan? Itu tanda vitamin C-nya keluar. Itu tanda kita kelebihan makan vitamin C. Kita nggak pernah bilang mubazir nih, nggak pernah. Kuning aja Pak. Ini mubazir Pak. Karena kita nggak menakar dengan baik yang ada di perut. Nah, salah satu kekuatan Rasulullah kalau kemudian dinilai dari kajian untuk dokter kasih itu, makan beliau diatur dengan sangat baik. Termasuk berlebihan, Imam Bukhari rahimahullah memberi catatan, inna minas sarafi antakula kula mastahitahu. Cukup disebut berlebihan kalau engkau makan apapun yang kau inginkan. Gitu. Prasmanan Pak, prasmanan. Coba Pak, semua kerupuk dicobain.
semua daging empal, satenya dicobain semua. Kata beliau, walaupun jumlahnya nggak banyak, itu berlebihan karena sangat mungkin bertemu dua materi makanan satu dari yang lain mempersulit cernanya, sehingga misalnya alpukat itu kata ahlinya 40 menit bisa dicerna. Nasi goreng bisa lama lagi Pak, atau gula 2 jam setengah. Nah kalau dicampur, kalau ikut gula, kalau ikut waktunya alpukat, gula belum tercerna. Kalau alpukat ikut gula, sudah kandung basi di sini, sehingga kekuatan kita nggak maksimal. Rasul mengatakan yuqim nasulbahu, maka itu harus menegakkan tulang punggung. Semoga dikuatkan. Ini sisi fisiknya Rasulullah. Belum lagi gerak ya. Gerak. Bicara tentang tawakal saja, Rasul bilangnya apa? Siapa yang bertawakal dengan baik akan diberi rezeki sebagaimana burung apa ya? Burung pipit itu ya. Pagi keluar dari sarangnya lapar, perut kosong, pulang sudah kenyang. Coba lihat burung Pak. Kenapa Rasul nggak bilang seperti ulo gitu? Kalau seperti ular itu kan makan sekali, diamnya bisa berhari-hari kan? Detail sekali bahasa ini. Seperti burung, lihat. Sebelum keluar gerbak dulu kan? Begitu terbang ke satu dahan di pohon ini, cari-cari ular, nggak ketemu, pindah lagi kan? Bergerak. Wahai hamba Allah, wahai umatnya Rasulullah, bergeraklah, olahragalah. Terus tanya orang sono, memang ada hadisnya olahraga? Yorano kata olahraga itu. Riyadhah nggak ketemu. Tapi lihat, pertempuran sekian panjang itu butuh persiapan nggak? Butuh. Berjihad dari itu jalan kaki Pak. Fisik begitu sangat luar biasa. Kuat, jangan dikira sahabat Ali radhiyallahu anhu yang begitu lembut di usia tuanya, kalimatnya masa mudanya itu pendekar pedang Pak. Kita punya pedang kagak punya Pak ya. Coba punya golok saja pegang 100 kali gini, 100 kali lagi itu Pak. Ini kemeng Pak. Caranya kapal lagi ya. Demikian. Baik. Nah, ini sisi fisik Rasulullah. Semoga di malam hari ini kita semangat untuk membugarkan diri kita. Kenapa? Kalau alasannya benar, Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif ila akhir hadis. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah cintai. Silahkan pilih olahraga yang mana. Kalau niatnya mau lebih kuat, lebih sehat karena Allah mencintainya, berpahala nggak Pak? Berpahala. Goes, monggo goes. Tapi jangan berlebihan. Nggak pernah goes, sekali goes ikut kemarin dari BPK ngadain dari Jakarta Bandung Jakarta. Harus ukur diri. Baik, kita lanjutkan pada sisi ini. Ternyata uswah itu harus diikuti, dan buktinya gampang nggak mengikuti Rasulullah. Pedagang terbaik Rasulullah, pemimpin terbaik Rasulullah, suami terbaik Rasulullah, ayah terbaik Rasulullah, menantu terbaik, semua ada pada beliau. Tapi tidak sedikit seorang mukmin susah jujur dalam perdagangan, tidak gampang menjadi pemimpin yang baik, tetangga yang soleh, berat. Maka semua ini ada kuncinya harusnya. Rasulullah itu ibarat sebuah istana yang di dalamnya itu penuh dengan perhiasan. Siapapun boleh masuk untuk menggunakan perhiasan itu, apapun itu, karena akhlak itu mirip dengan perhiasan. Tapi syaratnya siapapun boleh masuk. Syaratnya sebelum menggunakan perhiasan itu, syaratnya dia bisa buka pintunya. Nah, yang nggak bisa buka pintu, yang nggak bisa mendapatkan kesempatan itu, dan pintu itu ada kuncinya. Ternyata ayat di surah Al-Ahzab ayat ke-21, jangan berhenti pada kata uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai di sini sungguh benar-benar ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah tauladan yang terbaik. Enggak sampai di sini ayatnya. Sampai di mana? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Enggak buat semua orang ternyata. Bagi orang yang punya 3 kunci ini. Yang pertama adalah yarjullaha, berharapnya kepada Allah.
wal yaumal akhir, berharap kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, berharap berzikir dengan jumlah yang tidak banyak. Ini kuncinya. Tapi ayat ini menarik, Pak. Misalnya gini, kalau saya kehilangan HP, misalnya HP saya hilang, mereknya A, saya cari-cari, casingnya begini, ternyata Ustaz Abroh pegang itu di situ. Saya tanya, Ustaz, itu HP saya ya? HP saya ya? Saya hilang. Kata Ustaz Abroh, karena saya seakan-akan ragu ini punya beliau. Enggak, ini punya saya. Yakin punya saya. Yakin, diulang-ulang. Kenapa? Kalimat penguat dari sang mutakalim bicara itu karena memposisikan yang diajak bicara ragu. Allah ketika menyebutkan tema uswatun hasanah, semua orang tahu Rasul pribadi terbaik, bahkan musuh pun juga tahu, gitu kan. Tapi Allah masih membutuhkan dua penguat, la sungguh, kot sungguh-sungguh. La kot untuk apa? Kita diposisikan ragu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaidah balaghah itu karena Allah menggunakan dua kata penguat. Banyak kan orang yang yakin tapi enggak percaya, Pak? Mohon maaf ini, kalian masih merokok, saya mohon maaf ya. Contoh saja ini, contoh. Beli rokok sekarang yang lebih ya. Ini. Di bawahnya apa? Bahaya bagi ibu hamil, bisa kanker, bisa gini. Ngerti, Pak? Ngerti lah ibu? Bocor, suara bobo itu kan. Ini tahu, percaya, tapi kayak percaya. Dokter bilang, Pak, kalau mau sehat sehari setiap hari 1/4 jam saja Bapak olahraga sampai seger. Gak ada yang gak semua bisa begini kan. Percaya dia, tapi tidak percaya. Semoga kita gak demikian. Nah, untuk dimudah mendapatkan tauladan, Allah sebutkan rumusnya. Yang pertama, yarjullah, berharap kepada Allah. Mari kita buktikan. Orang yang berharap kepada Allah, maksudnya apa? Berharap ridhonya Allah. Dia tahu yang Allah ridho itu yang baik dan Allah gak ridho dengan yang buruk. Kalau orang punya visi yang jelas bahwa hidupnya itu lillah, ibu sekalian kalau menidurkan cucu atau anak coba diulang, bismika Allahumma amutu wa ahya. Diulang terjemahannya, atas namamu ya Allah aku hidup, aku mati. Kalau itu terus diulang-ulang, anak punya pikiran bahwa hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berharap ridhonya Allah, kira-kira Pak, berani enggak dia menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada hamba tersebut untuk keburukan? Enggak berani, Pak. Enggak berani. Dia akan merawat dengan baik. Coba wajahnya kalau dia bercermin, wayu nih cantik misalnya. Terus dia tahu doanya hafal, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin uluhi. Terus sanggup gak dia untuk menjadi, mohon maaf nih karena lagi banyak sinetron, untuk jadi pelakor? Karena dia cantik kan? Gak bakal dia, karena dia tahu Allah gak ridho dengan itu. Maka satu syarat pertama, kunci pertama, jika ridho Allah jadi pikiran utama seseorang, dia mudah menapaki jalan uswatun hasanah. Kenapa? Akhlak itu kan dua, Pak. Apa sih? Dan agama itu cuma dua. Satu perintah, dua larangan. Tingkat berbeda. Kalau orang bisa menyikapi perintah dengan baik, larangan dengan baik, dia berakhlak mulia. Dan mohon maaf, ternyata Adam alaihissalam gagal mensikapi larangan, iblis itu gagal mensikapi perintah. Cuma dua dari awal kan. Ketika Adam dikatakan uskun anta wa zaujukal jannah, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati ya. Tapi mendekati. Walaupun bertobat. Iblis disuruh sujud pada Adam kan? Nah, nanti turunannya sama. Umat ini akan jatuh pada dua hal. Perintah atau larangan. Yang dahsyat, yang menjadi mukmin yang soleh berlaku mulia jika mensikapi perintah dan amal dengan baik. Ini poinnya. Nah, kedua, berharap kepada hari akhir. Hari akhir itu mana, Pak? Hari akhir itu ujungnya apa? Surga atau neraka. Kira-kira, Pak, kalau setiap hari orang berpikir surga atau neraka, berani nggak dia berbuat keburukan ketika ingat neraka? Nggak berani, Pak. Semangat nggak dia beramal baik ketika ingat surga? Nah, jemaah kami di jantung, ini kisah saja, semoga nggak terjadi di tempat lain.
Beliau bilang, Ustaz, saya itu dikasih tugas untuk audit ke, saya nggak nyebut perusahaannya, nggak nyebut di mana, pokoknya umum ya, biar nggak salah Pak. Tugaslah keluar kota di sana. Karena 3 hari butuh waktu, beliau dikasih hotel, hotel, terus dikasih kunci kan. Begitu dia sudah mau istirahat karena besok mulai kerja, dia ketemu namanya pas nih, misalnya 212 misalnya. Ini kamarnya siapa? Kamar yang Rosabil ini. 212 ini. Begitu dia buka, ternyata ada ayam kampung Pak. Sudah ada penghuninya ayam kampung, tapi masih utuh Pak, belum dikeprek dan juga belum digoreng ini. Masih utuh ayam kampung ini. Paham maksudnya Pak ya? Bapak pinter banget daripada paham ayam kampung Pak. Nah begitu dia keluar, telepon, Pak ini bagaimana? Saya salah kamar ya? Kenapa Pak? Kok ada ayam kampung di situ? Bukan geprek, kalau geprek saya makan gitu kan. Kok ada ayam kampung? Masih muda lagi. Nah, berapa nomornya Pak? 212. Nah ini pas itu. Terus itu punya Bapak. Astagfirullah. Itu punya Bapak. Tidak Pak, sekarang keluarkan dia atau pindahkan saya dari kamar ini. Coba Pak, kenapa saya tanya? Kenapa Pak? Saya ingat dosa Pak. Saya ingat neraka. Loh kalau saya lagi masuk, kemudian saya mati di situ bagaimana? Lagi di situ, wafat piye Pak? Nah, keyakinan beliau tentang surga dan neraka membuat beliau jadi mudah berakhlak mulia. Coba kalau lagi lupa sama neraka, kapan lagi? Orang konangan gitu kan? Ibu-ibu nggak ngerti di rumah misalnya kan gitu. Kapan lagi coba itu Pak? Ternyata ada fenomena begini Pak. Semoga Allah meluruskan negeri kalau ada yang salah di sini. Nah, ingat akhirat, surga, tidak mau neraka, akan mudah untuk menjauhi keburukan. Sehingga misinya lillah Allahu wayatuna, misinya mengisi hidup dengan baik, tidak melupakan akhirat. Maka di pagi hari tadi kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tiap pagi kita bersyukur hidup lagi dan gak melupakan pada mahsyar tempat akan dikumpulkan semua kita. Nah, orang sudah punya visi benar, punya misi benar, masih manusia kan Pak? Masih manusia yang bisa salah, bisa lupa. Karena ada setan ya. Ada setan jin dan setan manusia kan, minal jinnati wa nas. Apalagi tadi itu Pak, yang ayam kampung itu Pak. Saya pernah dikasih tahu Ustaz Krom itu, ketika bicara setan saja itu inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Kaidnya, gangguan setan itu lemah kata Allah. Yang tergoda berarti lebih lemah lagi. Ketika bicara, mohon maaf sekalian ya, mohon maaf ya, kalau bicara godaan wanita, Allah bilang inna kaidakunna azim. Godaan kalian wanita itu agung betul itu. Nah masalahnya, nek setan gabung sama perempuan bagaimana Pak? Bagaimana ini? Maka ibu sekalian, dalam bahasa Arab perempuan itu disebut mar'atun. Mim, ro, alif ada hamzahnya, ta. Kalau di fathah mimnya itu wanita. Kalau di kasroh itu mir'atun, itu cermin. Nah, apa hubungan antara ibu dengan cermin? Mar'atun wanita, mir'atun cermin. Apa hubungannya Pak? Kata bapak, ibu-ibu suka cermin gitu ya. Enggak, itu maksudnya. Filosofinya adalah perempuan itu adalah cerminan sebuah keluarga, cerminan sebuah masyarakat, cerminan sebuah bangsa. Jika para kaum ibu itu menjadi madrasah bagi anaknya, para wanita terjaga dengan baik, negeri ini akan baik. Maka di pundak para ibunda sekalian, tegak runtuhnya negeri ini ada kaitan dengan para ibunda. Maka jagalah dengan baik para ibu dan anak-anak gadis kita. Dulu kita mencegah gadis kita kalau keluar sama laki-laki, sekarang Pak, teman kami Ustaz Rubai, teman kami S2-nya ngambil satu tema tentang pendidikan prioritas anak remaja. Dia menemukan Pak, ibu di keluarga itu nggak pernah menyangka anaknya keluar bersama teman-teman perempuannya. Kemana nak? Mau kerja kelompok Bu? Oh iya, sana-sana. Ketika dicek, dia bertemu dengan 200 semua perempuan remaja di Jakarta. Na'udzubillah min dzalik, semuanya berpola pikir lesbi. Itu ada Pak. Oh pura ngeri Pak.
Maka minimal kalau di rumah kokohkan teladan Rasulullah, dan nilai itu ketika keluar sertakan doa para ibunda, para ayah. Ya Allah, jaga anak-anakku. Laki-laki juga sama, Pak. Yang menggoda sekarang bukan cuma perempuan kan, laki-laki Pak. Itu terjadi Pak ya. Hati-hati supaya Allah menjaga semua. Nah, orang masih lupa. Tapi yang ketiga Allah sebutkan sangat paham bagaimana hamba Allah dan manusia ini. Wa dzakarallaha katsira, berzikir dengan jumlah yang banyak. Gimana buktinya? Begini Pak. Tadi kan pada suka zikir pagi yang paling syukur. Salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas sami'. Ujungnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau zikirnya tentang As-Sami Al-Alim ini kokoh di hati, dia mungkin nggak Pak merencanakan rencana busuk untuk keburukan diam-diam. Enggak mungkin. Allah Maha Alim jika zikirnya benar. Bisik-bisik, gitu kan. Enggak mungkin dia berbisik keburukan supaya merasa aman, karena Allah Maha mendengar. Maka sejatinya semakin banyak CCTV, semakin menunjukkan umat ini masalah. Ya, takut di tengok. Begitulah. Nah, umat ini kalau zikirnya kuat akan baik. Contoh lagi, kalau takbirnya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau benar zikirnya, nggak mungkin dia sombong Pak. Mau masuk dia bilang Allah Maha Besar, Allah Besar. Begitu dia, jadi anak kerjaan siapa? Sopo ini sinyure. Lu kemana ya sopo? Ya sampai ya didengar. Begitu kan? Nggak ada kesombongan. Jika zikirnya alhamdulillah itu benar, orang ini nggak akan pernah gila pujian. Karena alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain akan menopang. Demikian barangkali. Jadi 3 kunci untuk mudah menjadi baik mencontoh Rasulullah adalah kokohkan harapan kepada Allah, kokohkan berharap kepada surga dan neraka, dan kokohkan zikir kita dengan jumlah yang banyak, tapi zikir itu menyebut dan mengingat makna dengan baik. Baik, demikian barangkali kami kembalikan ke Ustaz Akram barangkali yang muli tambahkan atau yang disampaikan di jam baik. Baik Bapak Ibu, rasanya masih banyak ya yang ingin kita tanyakan, atau nanti kapan-kapan kita bisa undang lagi ya. Ya. Jadi karena ini perdana, tadi sudah saya bilang, insya Allah kalau perdananya cocok ya bisa isi ulang kan gitu ya. Nah, tapi gimana nih Pak Haji Muhayyad, kita cukupkan dulu atau ada mau tanya jawab? Atau 1-2 aja ya? 1-2 yang mau bertanya silahkan, 1 dari Bapak, 1 dari Ibu jika memang ada yang mau ditanyakan. Ya silakan Pak Haji Rahman B. Assalamualaikum Ustaz. Saya menarik sekali misi yang Ustaz bawakan, bahwa suka memberikan dakwah pada daerah-daerah yang minoritas. Ya, saya termasuk waktu masih dinas sering keliling Indonesia, dan saya melihat memang sangat dibutuhkan, dan jarang sekali ustaz yang mau ke sana, ke daerah-daerah pinggiran. Nah, maksud saya ingin tanya motivasi ustaz supaya memberi semangat kepada yang lain, kepada kita ini. Kenapa ustaz pilih daerah dan pinggiran? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, pengalaman apa? Tadi sudah sepintas ustaz sampaikan, tapi saya yakin pasti banyak pengalaman yang ustaz alami ketika mendatangi daerah-daerah minoritas. Nah, mungkin ada 1-2 pengalaman yang boleh kami dengar dari ustaz sebagai pendorong bahwa kita ini harus seperti itu. Saya kira demikian ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Rahman, Sulawesinya mana? Saya Bugis. Bugis ya, Makassar ya. Karena ada C Ustaz gitu. Di cirinya begitu. Saya tadi agak sering dengan sedikit bahasa Jawa, gara-gara beberapa kali khutbah pulang dari khutbah, Ustaz Ustaz dari Madura ya? Bukan, saya Jawa. Saya khutbah di Rekang gitu. Rekang turun-turun, Ustaz dari mana?
Saya artinya tidak mungkin. Saya masih orang sini toh, orang sini tidak. Gara-gara dekat sama beberapa orang. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Pertama, kenapa milih pinggiran? Motivasinya apa? Pertama, qadarullah. Jadi kadang ada sesuatu yang kita rencanakan, tapi detailnya Allah yang kemudian memberikan tambahan. Pertama, memang ada program, waktu itu kita punya program ke 5 provinsi di setiap tahunnya. Nah, 2009 itu program pertama di NTT, pelatihan buat para dai-dai di Leweleba di Lembata sana, terus berputar. Nah, beberapa kali ke sana, kemudian program itu selesai, saya seperti terpanggil, nggak boleh selesai program itu cukup, yang mendanai sudah berhenti. Akhirnya saya ya sebisanya, teman-teman bilang kenapa nggak minta dana di dakwah, ini banyak lah gitu ya. Saya bilang di lapangan saya menemukan kasus semua bergerak di NTT, di dakwah, NCM dan yang lainnya, tapi ruang terlalu masih banyak luas. Dan kenapa kemudian ke NTT? Salah satunya motivasi awal adalah semoga Allah memberkahi kita semua. Kan kalau satu orang saja mendapatkan petunjuk karena upaya kita, itu kita kebagian pahala sama dari apa yang dia lakukan. Itu satu poin. Kedua, wilayah sana itu total di NTT itu sekitar 28,sekian%. Kita tulis di atas kertas itu nggak nyampe 29% Muslim seprovinsi. Tapi kalau kata tokoh-tokoh Muslim di sana, Ustaz sesungguhnya kita sampai 30%. Ini karena masalah politis kita ditulis sudah kita bawa ke situ. Nah, minoritas Pak, tapi potensinya besar. Nah, perhatian kita sering kurang. Khalifahnya Katolik, Paus itu pernah nginep 2 hari 2 malam di Montpellier. Kita bisa bayangin, pernah nginep 2 hari di sana. Perhatian besar sekali. Jadi bicaranya itu bicara kepentingan, bukannya bicara Indonesia. Jadi besar. Nah, harapannya adalah bahwa ketika mereka diberi perhatian baik, nanti model kami bukan lama-lama Pak di sana. Kami kedatang itu biasanya sudah koneksi, nanti yang datang banyak orang, kita pelatihan kadang sepekan paling lama, kita pulang mereka kerja lagi. Tapi bebannya salah satunya kita mencarikan tambahan lah buat bekal mereka untuk melanjutkan itu. Dan kami berharap pula, kalaupun kami nggak di sana, biasanya Ustadz menitipkan saya ke sana gitu waktu itu ya. Saya meyakini saya kebagian pahala yang sama dengan beliau. Karena kita alhamdulillah pernah Pak dengan setelah pelatihan di Rote 2 kali pelatihan itu 2,5 tahun, alhamdulillah sempat bisa menyalurkan 500.000 per bulan buat 22 orang karena 11 masjid di Rotendo itu. Tapi sekarang lagi agak berat karena kondisi pasca Covid ini. Nah, jadi salah satunya berharap Allah kasih pahala. Satunya adalah bahwa berharap negeri ini muslimnya kembali. Ini salah satu. Adapun pengalaman, karena ini waktunya juga sempit ini. Ada satu pengalaman menarik ini. Ada seseorang masuk Islam, terus kemudian mau dikasih zakat, dia tolak. Saya memang mu'alaf, tapi sekarang saya sudah jadi muslim, jadi saya tidak merasa berat untuk menerima zakat. Ada sebagian yang demikian. Jadi kokoh luar biasa. Dan pengalaman yang lain mungkin di perjalanan, mungkin di yang bikin kami miris. Mohon maaf Pak, saya sedikit cerita. Ustaz, teman-teman dari sana saya tanya, Ustaz, khotbah jauh banget. Mohon maaf Ustaz, itu kalau pulang diberi transport ya? Lama jawabnya. Lama. Enggak. Jadi nggak ada Pak, nggak kayak Jakarta Pak. Jakarta enak betul Pak. Ceramah di sini, khotbah di sana nggak ada Pak. Nah, salah satunya peluang saya bilang 500.000 saja kita titipkan ke satu ustadz di sana, itu menyemangati untuk bekerja selama 1 bulan. Satu lagi yang menarik ini Pak, sunnah. Jadi saya bilang ke teman-teman, tiap bulan itu Allah selalu memberikan pesan. Alhamdulillah Ustaz nambah lagi mualaf
Mereka yang sudah dewasa masuk Islam itu kan disunat. Disunat itu 300.000 di sana. Maka saya bilang, Bapak mau amal jariah? Enggak, cuma 300.000. Selama mohon maaf bahwasanya agak jorok ya. Selama itu dipakai, Bapak kebagian pahala terus. Ya gitu Pak. Cuma 300.000. Ya kan begitu kan? Kan itu sedekah Pak. Kata Rasul itu sedekah. Kalau melahirkan anak yang soleh, nggak lepas dari 300.000 sunatnya dia. Itu 300.000 pahalanya besar sekali. Setiap kali dipakai, mohon maaf bahasa kasar, Bapak kebagian. Tapi harus dibayangin 300.000 itu. Itu salah satu peluangnya. Baik. Ibu, ada yang mau tanya? Ibu, ayo gantian. Oke, satu ya, supaya ya cukup mewakili. Nanti kalau mau ada lagi, insya Allah kita agendakan lagi dengan Ustaz Sahab. Boleh saya Ustaz? Ya silakan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, Bu Neni. Ya, kebetulan saya ngajar Ustaz. Di sekolah itu kan ada yang non muslim gitu ya Ustaz ya. Nah gimana caranya saya pengen gitu anak-anak itu kan setidaknya tahu lah tentang, walaupun Islam dia tahu, tapi mereka itu menganggap bahwa kalau yang non muslim kan bukan Nabi Isa itu kan bukan Allah, bukan Tuhan. utusan Allah ya. Nah gimana caranya Ustaz kalau misalnya untuk mengajarkan kepada mereka, terutama yang non muslim, bahkan mungkin ya muslim pun mungkin banyak yang kurang paham. Terima kasih. Bukan Bapak Pak ya? Bukan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga Allah berkahi beliau karena mengajar. Sekali. Begini, salah satu tekniknya adalah libatkan, kaitkan semua materi yang mungkin dengan Allah. Contohnya, misalnya ketika bicara tentang pertemuan antara sperma dengan ovum, terus terjadi terus kan. Nah, kemudian nanti sel itu ketika sampai di tangan misalnya, tiba-tiba dikatakan membelah dengan sendirinya, begitu kan? Mematikan dirinya sehingga yang tadi kumpul menjadi pecah. Contohnya tema ini, ajak berpikir, mungkin nggak dia berbuat dengan sendirinya? Aki-aki aja yang mengatakan, oh nggak mungkin, ini pasti ada yang mengatur. Kalau yang mengatur bertiga, ini kan bisa jadi beradu misalnya. Contohnya, tapi harus hati-hati kok bicara dengan demikian ya. Ini contoh. Terus kitab di Cetadok ada 40 diceritakan saya ini. Ustaz, saya sengaja saya bawa tuh. Saya lihat bunga, ini bunga begitu cantik ini. Ini mungkin nggak ada yang bikin. Coba warnanya, apanya. Jadi berupaya mengkaitkan semua pelajaran itu kepada Allah. Bagi yang ateis akan mulai berpikir nggak mungkin itu ada dengan sendirinya. Bagi yang non muslim masing-masing beda, karena kalau di agama lain ada yang mengatakan kita Tuhan Maha Besar, ada yang lain Tuhan Maha Kecil, ada yang begitu Pak, ada yang agama lain karena dia merasuk ke semua tubuh dan manusia. Nah itu disinggung. Tapi prinsipnya adalah ajak mereka untuk memahami hakikat keteraturan alam ini, nanti ingat dengan Allah. Dan kalau ini lebih dari satu bahaya, misalnya gitu. Terus yang terpenting Ibu, mohon maaf sekali, Ibu mengajar dengan tulus, cobalah sebelum mengajar itu doakan mereka. Khusus doakan Ibu misalnya, ini kalau satu orang yang nggak beriman ini atau muslimnya kurang baik, kok gara-gara saya mengajar jadi baik, pahala saya nggak akan berhenti terus-terusan. Nah sebut nama dia. Tanya kepada para guru, dosen, guru TK, sesering apa mereka menyebut nama anak-anak didiknya ketika dia mulai selesai. Kalau anaknya sakit, iya, disebut namanya kan. Suami sakit, iya. Coba sebut nama. Ya Allah, ini Eko ini anaknya Pak Selamat murid saya ini misalnya. Ini bener repol ya Allah. Misalnya gitu. Delul banget buat ini. Coba ya Allah mudahkan mereka masukkan. Mungkin karena kita nggak punya kuasa, lasta alaihim bimuswaitin. Kita nggak kuasa terhadap hati mereka. Minta ya Allah mudahkan. Kuatkan kalimat saya bisa nyampe ke. Nah itu juga penting. Kita sampaikan kepada para
khotib yang mau khutbah juga. Salam itu bukan sekedar hai. Salam itu mendoakan. Kita sering lupa dengan mana doa tersebut. Itu mudah-mudahan Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz, baik, mari sama-sama kita bermunajat, kita serius minta kepada Allah di rumah Allah ini di waktu yang baik dengan pertemuan yang berkulas mengumpulkan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al hadhihi al-baldata Indonesia aminatan mutmainnatan mubarakatan ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya qawi ya jabbar ihfazha min kulli syarr ihfazha min kulli syarr ya qawi ya aziz bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah selesai sudah acara Maulid Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.